Bayangkan kamu bisa terbang dari London ke Barcelona dengan harga sekitar 100 ribuan. Murah banget kan? Tapi jangan buru-buru senang dulu, karena ini bukan maskapai biasa. Ini Ryanair, maskapai yang sering bikin penumpangnya terkejut karena harga tiket yang murahnya gila-gilaan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, klik tombol subscribe untuk ikut channel ini ngebongkar realita di balik maskapai-maskapai dunia yang seringkali nggak seindah iklannya. Ryanair didirikan di Irlandia pada tahun 1984 dan berkembang jadi salah satu maskapai dengan penumpang terbanyak di Eropa. Mereka dikenal bukan karena kenyamanannya, tapi karena harga tiketnya yang gak masuk akal murahnya. Model bisnisnya sederhana, adalah terbang sejauh mungkin dengan ongkos serendah mungkin. Mereka hanya pakai satu jenis pesawat, yaitu tipe Boeing 737-800. Dan saat ini Ryanair memiliki lebih dari 500 unit pesawat. Dengan hanya menggunakan satu jenis pesawat, biaya pelatihan kru, perawatan, hingga ketersediaan suku cadang bisa ditekan secara maksimal. Dampaknya, harga tiket pun jadi sangat-sangat rendah. Tapi seperti biasa, dengan harga yang murah juga akan datang dengan konsekuensi. Penumpang gak dapat layanan makanan, gak dapat hiburan, dan bahkan memilih tempat duduk pun bisa dikenakan tarif tambahan. Sekilas, Ryanair kayak dewa penolong buat para backpacker. Tetapi, ketika dilihat lebih detail, kamu mulai paham mengapa tiketnya bisa begitu murah. Yang pastinya, karena Ryanair juga akan menekan biaya operasional di maskapainya. Mereka pakai bandara alternatif yang jauh dari pusat kota, tetapi lebih murah dari sisi tarif mendarat dan parkir pesawat. Awak kabinnya serbaguna. Mereka bisa jadi pelayan dan juga bisa jadi penjual barang-barang di dalam pesawat. Lalu, kursi dipasang permanen dan gak bisa direbahkan. Yang paling penting, harga tiket itu cuma istilah pintu masuk. Sisanya, penumpang akan dikenakan biaya tambahan kalau butuh hal-hal yang biasanya dianggap standar, seperti bagasi dan membawa koper yang terlalu besar. Dengan semua sistem yang seperti itu, kenapa Ryanair masih jadi pilihan banyak penumpang? Ya, jawabannya sederhana, yaitu karena harga tiket yang lebih murah dibanding dengan maskapai yang lainnya. Ryanair sudah lama menjadi andalan para mahasiswa, pelancong hemat, pekerja imigran, hingga turis dadakan yang cuma pengen ke Italia dalam semalam. Di Eropa, jarak antar negaranya yang relatif sangat pendek. Kalau kamu cuma terbang 1-2 jam, banyak orang yang rela berdiri di antrean yang panjang dengan duduk yang sempit dan gak dikasih makanan. Tujuannya yaitu apa? Yang penting sampai tujuan. Ryanair juga pintar dalam mencari celah. Mereka sering promosi ke destinasi populer, akan tetapi memakai nama yang menyesatkan. Contohnya, tiket ke Paris yang ternyata mendarat di Beauvais, bandara yang jaraknya 1,5 jam dari kota Paris. Tetapi, buat banyak orang itu bukan suatu masalah. Tiket ke Paris tetap terdengar keren,
walau harus naik bus dulu 90 menit setelah mendarat. Tetapi memang karena model bisnisnya seperti itu, Ryanair nggak pernah lepas dari kontroversi. Ada yang cerita soal penumpang dipaksa duduk di lantai karena kursinya rusak dan nggak bisa dipakai. Ada juga yang viral, kopernya ditolak masuk kabin karena kebesaran hanya lebih dari 1 cm. Penumpang merasa dijebak dengan aturan-aturan kecil yang akhirnya memaksa mereka mengeluarkan biaya tambahan yang mendadak. Dan karena semua itu ada di syarat dan ketentuan, Ryanair bisa mengklaim bahwa mereka tidak melanggar apapun. Dan secara hukum mereka benar, tetapi secara pengalaman bagi penumpang, sungguh-sungguh sangat menjengkelkan. Naik Ryanair itu bukan soal kenyamanan, tetapi lebih seperti mengikuti lomba strategi dengan hadiahnya yaitu tiket yang murah. Semua orang datang lebih awal ke gate dengan berharap jadi yang pertama naik supaya mendapatkan tempat buat tas di kabin. Suasana di boarding bisa gaduh, kadang penuh ketegangan. Penumpang cepat-cepat jalan, yang penting dapat nomor 1 duluan. Fasilitas di pesawatnya pun juga nggak kalah mengagetkan, seperti kursi yang sempit. Kabinnya terkadang terasa lebih seperti bus malam daripada naik pesawat. Tetapi kalau penumpang yang udah siap mental, semua itu bisa ditoleransi. Dan anehnya, setelah sampai, banyak penumpang yang tetap puas dengan penerbangan Ryanair. Karena walaupun sempit dan ribet, mereka berhasil terbang antar negara dengan harga tiket yang semurah itu. Jadi, naik Ryanair itu worth it atau enggak? Kalau tipe penumpangnya mengharapkan pelayanan ramah, tempat duduk yang lega, makanan yang hangat, dan perjalanan santai, mungkin kamu bisa stres setengah mati di penerbangan ini. Tapi, kalau kamu ingin hanya sampai ke destinasi dan bisa menerima sistem semua serba tambahan, maka Ryanair bisa jadi pilihan yang sangat efisien. Ini bukan soal benar atau salah, tapi ini soal ekspektasi dengan perjalanan memakai pesawat terbang. Ryanair sukses karena mereka nggak pura-pura jadi maskapai yang mewah. Mereka tahu pasar mereka, dan mereka main total di sana. Dengan harga yang rendah, masih banyak penumpang yang enjoy dengan penerbangannya. Mereka membiarkan penumpang yang memilih sendiri, mau tetap harga murah atau nyaman dengan tambahan ini dan itu. Ini adalah bisnis model yang kejam, tapi jujur. Mereka nggak bilang bahwa mereka adalah maskapai yang paling nyaman. Tetapi, di zaman sekarang, kejujuran kayak gini lebih dihargai daripada janji-janji manis yang nggak ditepati sama sekali. Ryanair adalah pilihan. Dan setiap pilihan pasti selalu ada konsekuensinya. Kamu bisa terbang lintas negara dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kamu juga harus siap menghadapi sistem yang ketat dan ruangan yang sempit. Kalau kamu tahu apa yang kamu hadapi sejak awal, mungkin Ryanair bukan bencana, tetapi Ryanair justru adalah solusi.
Apakah kamu merasa Ryanair itu adalah maskapai yang terjangkau, atau malah maskapai yang menguji kesabaran penumpang? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka eksplorasi seru kayak gini, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.